bahasa Yunaninya metanoia. Terdiri dari dua kata, meta dan noio. Meta artinya setelah, noio artinya memikirkan. Jadi kata metanoia artinya pikir baik. Apakah kamu sudah dewasa tetapi masih kekanak-kanakan? Kalau kamu sudah menyadarinya, bertobatlah, berbaliklah, berubahlah. Sekarang apa yang Yesus ingin tekankan tentang seperti anak kecil ini? Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku dan yang mengutus aku. Kata menyambut berdasarkan kata merendahkan diri, Bapak Ibu. Menyambut itu bahasa Ibraninya merendahkan hati. Jadi ganti kata menyambut dengan barang siapa merendahkan hati seperti seorang anak di tengah-tengah kita, maka dia akan menjadi yang terbesar. Kata anak berarti dibuat menderita, direndahkan, ditindas. Tetapi kata menderita, direndahkan, ditindas bukan oleh orang lain, Bapak Ibu. Bukan saya yang merendahkan Pak Agus. Bukan saya yang menindas Pak Agus. Tetapi diri kita masing-masing yang merendahkan hati kita. Membuat diri ini menjadi seorang pelayan. Maka dialah yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Masih ingat ketika Ibu Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus dan berkata, Guru, kapan kerajaanmu akan ditegakkan di atas muka bumi ini, supaya anak-anakku akan duduklah di jabatan-jabatan, kira-kira begitu kan? Tetapi Yesus berkata, untuk menentukan siapa yang akan duduk dalam kerajaanku, bukan urusanku. Lihat itu. Murid-murid dengan Yesus tetapi tidak mengerti bagaimana Yesus ada di dunia, untuk apa Yesus ada di dunia, mengapa Yesus tidak mau menjadi raja di dunia ini, dalam arti mendirikan kerajaan, sangat tidak dimengerti. Bapak Ibu, coba lihat gambar yang ada di gadget Anda. Coba lihat gambar yang paling atas. Pernahkah Bapak Ibu merasakan telunjuk tangan dipegang kuat oleh seorang bayi yang sudah bisa menggenggam ya? Saya mau tanya sama kita semua. Coba sekarang Anda tidak sedang dipegang telunjuknya, tapi saya yakin kita masing-masing sudah pernah merasakan bagaimana kuatnya pegang seorang anak kecil. Nggak ada, Pak. Loading. Halo, apakah terlihat? Share screen-nya Pak Pendeta. Oh. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Di laptop saya ada tulisan error. Saya ulangi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Sampai di mana yang tidak terlihat tadi, sampai di mana? Tadi anak kecil itu telunjuk itu Pak Pendeta. Oke, ya. Baik, saya ulangi. Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Oke. Saya tadi katakan
Bapak Ibu, saya meyakini 1000% bahwa Anda dan saya pernah dipegang telunjuknya oleh seorang bayi yang sudah bisa memegang. Saya tidak tahu apakah bayi itu sadar atau tidak ketika dia memegang telunjuk tangan kita. Tetapi yang saya mau katakan begini, ketika telunjuk tangan kita dipegang oleh tangan bayi itu, saya mau tanya, apakah Ibu merasakan kuatnya genggaman tangan itu? Sangat Ya, kuat, Bapak Ibu. Sangat kuat. Saya mau tanya berikutnya, apa yang Anda rasakan? senang Pak. Senang ya? Senang. Tapi jauh daripada kata senang, kita merasakan pegangan anak itu ingin mengatakan, saya bergantung kepadamu. Tolong saya. Lihat itu. Dan saya pribadi sangat senang sekali ketika telunjuk tangan saya dipegang oleh tangan bayi yang mungil, tetapi sudah bisa memegangnya. Pegangannya sangat erat, Bapak Ibu. Inilah yang Yesus harapkan kepada murid-muridnya dan kita semua malam hari ini. Bersikaplah seperti anak kecil, dalam arti Alfa Omega jilid 6 halaman 48 berkata, kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri. Bapak Ibu, anak-anak itu nggak tahu mode. Anak-anak itu pakai baju apa adanya saja, tapi mereka happy. Sifatkan diri sendiri, baru saja berkelahi, habis itu main lagi. Kasih seorang anak dan kepercayaan adalah sifat yang dihargai. Inilah kebesaran dalam kerajaan sorga. Usianya boleh dewasa, fisiknya boleh besar, tetapi sifat sorga ada di dalam diri anak-anak. Yesus kan kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, kasih seorang anak, dan kepercayaan kepada orang yang lebih besar adalah sifat yang dihargai sorga. Hal ini jauh berbeda dengan murid-murid Yesus. Mereka besar badan, pemikirannya sudah jauh kemana-mana, sosialnya sudah luas, mental psikologisnya betul-betul sudah matang, tetapi untuk mengerti tentang Yesus sama sekali tidak ada. Lihat gambar yang kedua yang di bawah. Bagaimana seorang ayah sedang berjalan dengan anaknya di satu daratan atau dataran. Ayah, sekarang bandingkan pegangan tangan itu. Kalau yang di atas, tangan mungil itu memegang kita. Sekarang, tangan kita yang memegang anak kecil itu. Tetapi di saat yang bersama, tangan anak kecil itu juga berusaha memegang tangan Tuhan. Kedua gambar ini memberikan sebuah pelajaran. Sekalipun usia kita sudah dewasa, biarlah budaya hidup kita anak-anak tulus, sederhana, tidak mudah emosi, cepat untuk berbalik, dalam arti tidak larut di dalam ketidaksukaan kepada seseorang. Pegangan kita kepada Tuhan seperti kuatnya pegangan anak bayi itu di kita. Inilah pelajaran yang Yesus ingin sampaikan kepada kita malam hari ini. Seperti anak kecil, tergantung kita mau melihat
apa namanya ya, anak kalimat itu dari sudut pandang mana? Apakah kita akan melihat kata anak seperti anak kecil dari sudut pandang yang negatif, ataukah seperti anak kecil dilihat dari sudut pandang yang positif? Tuhan memberkati.